Cerita ini berasal dari perang besar Sekigahara di penghujung akhir tahun 1600-an. Keshogunan Tokugawa mengalahkan para pendukung Toyotomi dan mengakibatkan banyak korban berkelimpungan, yang sebagian besar adalah para samurai pendukung Toyotomi. Hal itu mengakibatkan banyak anak terlantar karena kehilangan orang tua mereka akibat perang. Setelah perang tersebut, jenderal perang Sekigahara yang berjuluk Gesai muncul. Dia merupakan bawahan dari seorang biksu agung yang dikenal dengan Tenkai. Nah, Tenkai ini merupakan bawahan Shogun Tokugawa, dan dia mempunyai tugas menciptakan perdamaian dan kesatuan negara. Tenkai memerintahkan Gesai untuk mengumpulkan anak-anak yatim piatu untuk mereka jadikan seorang asasin. Para asasin ini nantinya akan diberi tugas untuk menghabisi para panglima perang pendukung Toyotomi yang masih ngeyel melawan Keshogunan Tokugawa. Dalam beberapa waktu, Gesai berhasil menemukan beberapa anak untuk dilatih. Dan yang terakhir, dia menemukan seorang gadis kecil yang sedang berduka atas meninggoinya ibunya. Oke Wan, kita singkat ceritanya. Dalam beberapa tahun, anak-anak ini menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Anak-anak ini semua berjumlah 10 orang. Dan di antara mereka semua ada yang terkuat bernama Azumi. Di usia mereka yang terbilang masih muda, hanya Azumi yang suka memikirkan keadaan alam sekitar. Bahkan dia memikirkan kehidupan yang sedang dia jalani. Setelah cukup lama latihan bersama di gunung, mereka menjadi seperti saudara. Di saat anak-anak tertidur pulas, Gesai kembali teringat beberapa tahun lalu setelah berakhirnya perang Sekigahara. Gesai teringat anaknya meninggal dunia akibat dari perang tersebut. Sementara di sampingnya sudah ada Tenkai yang menyuruhnya mencetak pembunuh profesional untuk menyisir para panglima perang Toyotomi. Nah, mungkin inilah saatnya dia harus segera memberikan ujian terakhir untuk anak-anak itu, agar mereka bisa memulai aksinya membasmi para panglima Toyotomi yang akan memberontak. Pagi-pagi sekali, Gesai menyuruh Azumi untuk mengumpulkan teman-temannya. Azumi, Hiroba tsurete koi. Bagi mereka, hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu. Mereka dengan penuh semangat ingin segera mengetahui ujian terakhir mereka sebelum menjalankan misi besar. Gesai lalu menyuruh mereka bersepuluh untuk mencari pasangan masing-masing. Mereka masih mengira bahwa ini adalah latih tanding seperti biasanya. Namun, betapa hancurnya hati mereka di saat Gesai mengatakan bahwa mereka harus saling menghabisi dengan pasangan yang telah dipilih. Ujian tersebut merupakan ujian mental bagi calon asasin agar bisa fokus pada misi utama dan juga agar mengesampingkan perasaan mereka. Akhirnya, dengan terpaksa semuanya harus bertarung dengan pasangan masing-masing, termasuk Nachi dan Azumi Niwan. Mereka saling tebas, meskipun mereka masih merasa seperti saudara. Dan akhirnya, dalam keadaan meregang nyawa, Nachi memberikan kenang-kenangan terakhir kepada Azumi. Pada akhirnya, hanya tersisa 5 orang yang layak menjalankan misi kejam ini. Mereka adalah Yuga, Uchiha, Amagi, Nagara, dan Azumi. Mereka berlima akhirnya pergi meninggalkan gubuk tempat tinggal mereka dan membakarnya untuk menghilangkan jejak. Kemudian sampailah mereka di sebuah desa yang sedang dibantai oleh penjahat. Tapi oleh Gesai, mereka dilarang untuk ikut campur. Sesaat, Azumi melihat seorang ibu yang membawa anaknya. Hal itu membuatnya teringat kepada ibunya sendiri. Mereka sangat geram dengan sang guru karena membiarkan hal itu terjadi, hingga membuat seluruh penduduk desa binasa. Namun Gesai bilang jika misi mereka lebih utama dibandingkan menolong orang lain.
Mereka lalu dikejutkan oleh seseorang yang datang tiba-tiba. Dia bernama Nagato, seorang shinobi yang bertugas menyampaikan pesan yang dia dapat dari hasil mencuri percakapan musuh, yaitu dari kubu Toyotomi. Di dalam surat yang Nagato berikan menginformasikan tentang 35 perang yang tidak terima kekalahan Toyotomi di perang Sekigahara beberapa tahun yang lalu. Mereka pun berencana untuk memulai kembali perang dengan kubu Tokugawa. Mereka adalah Nagamasa Asano, Kiyomasa Kato, dan Mayasuki Sanada. Nah, 3 orang inilah yang akan menjadi target Azumi dan kawan-kawan. Nah, Wan, aslinya mereka tidak paham alur yang sebenarnya. Yang Azumi dan kawan-kawan tahu hanyalah 3 orang ini adalah orang jahat yang akan memulai perang. Sehingga mereka ini wajib dibinasakan. Di saat kubu Toyotomi sedang enak-enak dan bersantai-santai, Azumi menampakkan diri di hadapan mereka. Melihat ada gadis imut nan semlehot membuat sang pemimpin yaitu Asano tertarik kepada Azumi. Dia lalu mempersilahkan Azumi bergabung di dalam kerumunan. Azumi tak langsung melakukan pergerakan. Akan tetapi dia memperhatikan dulu Asano dan keadaan sekitar. Dari kejauhan, teman-temannya mulai kehabisan kesabaran menunggu Azumi yang lama banget. Di saat Asano memperkenalkan diri, raut wajah Azumi mulai berubah. Di saat itu, Hyuga, Uchiha, Nagara, Amagi memulai penyerangan. Dan akhirnya, Azumi juga ikut menyerang. Setelah penyerangan itu, kabar tentang kematian Asano sampai di telinga salah satu dari 3 target kelompok Geisai, yaitu Kiyomasa Kato. Kabar tersebut disampaikan oleh bawahannya yang bernama Kanbei Inoue. Mereka merasa bahwa dia adalah target pembunuhan selanjutnya. Kato memerintahkan Inoue untuk mengatur perlindungan ekstra untuknya. Inoue lalu memerintahkan shinobi yang melayaninya untuk menjalankan sebuah rencana. Pada keesokan hari, dalam sebuah perjalanan rombongan, Kiyomasa Kato ini dihadang oleh kelompok Azumi. Karena ada 2 tandu, pertempuran pun akhirnya dibagi menjadi 2 kelompok. Azumi dan Amagi mengejar rombongan Kanbei Inoue yang pergi membawa 1 tandu. Sementara Uchiha, Nagara, dan Hyuga berhasil mengalahkan pasukan yang melindungi 1 tandu lainnya. Hingga akhirnya setelah mengalahkan semua pengawalnya, Kiyomasa Kato keluar menghadapi 3 musuhnya seorang diri. Di sisi lain, tandu yang dikejar oleh Azumi ternyata berisi shinobi pelayan Kanbei bernama Sarutobi. Yang mana di saat itu dia sudah bersama beberapa shinobi yang lain. Akhirnya, dengan terpaksa Azumi harus bertarung melawan kawanan ninja seorang diri. Beruntungnya, Amagi yang juga mengejarkan Kanbei Inoue bergabung untuk membantunya. Dengan kemampuannya yang luar biasa, Azumi mampu mengalahkan para rombongan ninja tersebut. Namun, lagi-lagi perasaan Azumi sedikit terguncang. Tak kalah melihat seorang kunoichi atau ninja cewek yang telah dia habisi. Azumi merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sementara itu, Kanbei Inoue terkejut melihat tuannya ternyata sudah tiada. Malam harinya, di saat Azumi dan kawan-kawan makan bersama, mereka cerita kisah pertarungan dengan kelompok ninja. Sang guru yaitu Geisai terkejut sekaligus khawatir, karena para ninja biasanya menyelipkan racun pada senjata mereka, yang dimana racun tersebut bisa menyebabkan kematian. Sementara itu, Azumi tengah mengalami guncangan perasaan, yang membuatnya bingung. Apakah benar yang mereka habisi adalah orang-orang jahat? Karena sejatinya, Azumi sendiri dan bahkan teman-temannya tidak tahu menahu tentang target mereka dan latar belakangnya. Kemudian Amagi keluar untuk buang air. Tapi di atas pohon ada Sarutobi yang sedang mengintai pergerakan para asasin ini, Wan. Nah, di sini Amagi merasa khawatir dengan luka yang ternyata berasal dari ninja yang dia hadapi sebelumnya. Jika memang apa yang dikatakan gurunya benar, maka hidupnya tak akan lama lagi. Tapi Amagi mencoba merahasiakannya dari guru dan teman-temannya. Di keesokan harinya, di kediaman Kiyomasa Kato terlihat sebuah fakta menarik. Ternyata kemarin yang dihabisi Azumi dan kawan-kawan adalah orang yang mirip dengan si Kato ini, Wan. Nah, inilah rencana yang dimaksud oleh Kanbei Inoue kemarin, Wan. Dengan menjadikan orang yang mirip Kiyomasa Kato sebagai tumbal, agar Azumi dan kawan-kawan tak mencarinya kembali. Rencana selanjutnya adalah memerintahkan Sarutobi mencari asasin guna menghabisi kelompok Azumi. Nah, pembicaraan ini ternyata dicuri dengar oleh Nagato, si ninja pengintai dari kubu Tokugawa.
Oke, kita pindah duluan di suatu tempat di mana ada dua orang kakak beradik koplak. Sesaat kemudian sang kakak tertua datang bersama seseorang yaitu Sarutobi. Dan ternyata tiga orang ini adalah pembunuh bayaran yang akan dibayar untuk menghabisi kelompok Azumi. Mereka dikenal dengan julukan Sajiki bersaudara. Melihat gambar kelompok Azumi yang diberikan oleh Sarutobi, mereka pun sangat bersemangat karena melihat satu gambar gadis cantik semelehot si Azumi. Setelah itu, Sarutobi melapor kepada majikannya yaitu Kanbei Inoue bahwa Sajiki bersaudara telah mulai beraksi. Tapi mereka itu sebenarnya hanyalah serangan pembuka saja karena Kanbei Inoue telah mempersiapkan senjata utama untuk menghabisi kelompok Azumi, yaitu seorang pembunuh yang saat ini ada di penjara. Dan Sarutobi diperintahkan untuk membawanya. Di tempat lain, Azumi dan kawan-kawan tanpa sengaja bertemu pertunjukan jalanan. Di sana, Hyuga terlena dengan kecantikan seorang perempuan manis yang merupakan bagian dari kelompok pertunjukan. Setelah pertunjukan selesai, Hyuga dengan cepat memperkenalkan diri. Dan ternyata disambut ramah oleh perempuan itu yang namanya adalah Yae. Hyuga lalu memamerkan skillnya di hadapan Yae dan teman-temannya, hingga membuat mereka cukup terkesan. Namun pertemuan itu harus berakhir, karena Yae harus pindah ke tempat yang lain. Di keesokan harinya, Hyuga bangun kesiangan padahal sebelumnya dia berjanji untuk menonton pertunjukan Yae di suatu tempat. Akhirnya, meskipun terlambat, Hyuga meminta izin kepada Gesai untuk pergi bersama Azumi, dan Nagara melihat pertunjukan Yae. Tak lama setelah itu, Nagato si ninja pengintai datang untuk memberikan informasi yang sangat penting, yaitu tentang kematian Kiyomasa palsu. Hal itu pun membuat Gesai dan Uchiha sangat terkejut. Belum lagi keadaan Amagi yang semakin parah. Di saat itulah Gesai tahu bahwa Amagi ternyata terkena racun dari senjata ninja dalam pertarungan tempo hari lalu. Di saat yang sama, nasib buruk harus menimpa Yae dan rombongannya karena mereka harus bertemu dengan Sajiki bersaudara. Meskipun terlihat garang, mereka bertiga ini ngawur banget, Wan. Gerombolan sirkus cewek disikat karena mirip dengan Azumi. Teman-teman Yae berusaha kabur setelah bos mereka dihabisi oleh Sajiki bersaudara. Sementara itu, karena melihat Yae yang mulus banget, membuat Sajiki ingin mengasah kerisnya, Wan. Tanpa diduga, Yae mengambil pedang pendek Sajiki dan mengancam akan menghabisi dirinya. Namun beruntungnya, Hyuga, Azumi, dan Nagara tiba tepat waktu. Setelah melihat-lihat, akhirnya Sajiki sadar jika Azumi sama persis dengan yang ada pada gambar buronan. Tapi sayangnya, Wan, teman-teman Yae tak bisa kabur dan dihabisi oleh Sajiki bersaudara. Melihat kekejaman itu, Azumi dan kawan-kawan langsung saja mencabut pedangnya. Dan setelah pertarungan itu, para begundal itu pun mokat mengenaskan. Azumi, Hyuga, dan Nagara lalu kembali ke tempat mereka, yang mana di sana sudah ada Uchiha yang langsung marah-marah karena mereka keluyuran di saat keadaan lagi gawat. Namun Gesai tanpa banyak kata langsung memerintahkan mereka untuk segera pergi dari tempat mereka. Hal yang membuat hati Azumi, Hyuga, dan Nagara tersentak adalah saat mengetahui bahwa Amagi yang sedang sekarat malah akan ditinggal begitu saja oleh sang guru. Disinilah terjadi sebuah ketegangan yang membuat mereka harus berpisah. Hanya Uchiha yang tetap fokus pada misi, dan lalu dia diikuti oleh Nagara. Melihat teman-temannya terpecah belah, Amagi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah itu, mereka pun menguburkan Amagi sebagai penghormatan terakhir. Di sisi lain, Sarutobi sudah berada di penjara untuk menjemput seseorang yang akan ditugaskan oleh Kanbei Inoue guna menghabisi kelompok Azumi. Nah, ternyata setelah menguburkan Amagi, Azumi berpisah dengan Hyuga, di mana Hyuga akan mengantarkan Yae ke tanah kelahirannya. Akan tetapi, di tengah jalan mereka berdua harus menghadapi rintangan karena Sarutobi sedang mengincar Hyuga untuk dihabisi. Dan inilah dia orang yang dibawa dari penjara paling mengerikan, yaitu seorang mantan samurai terkuat dengan gaya yang nyentrik bernama Bijomaru Mogami. Gaya aneh dan sok lembut dari Bijomaru yang khas psikopat membuat Hyuga semakin ketar-ketir. Bahkan karena pedang Hyuga patah di pertarungan sebelumnya, malah membuat Bijomaru menyuruh Sarutobi untuk meminjamkan pedangnya kepada Hyuga agar pertarungan mereka menjadi seimbang. Memang tak diragukan lagi kekuatan dari Bijomaru. Dia dengan santainya mengalahkan Hyuga tanpa luka sedikit pun.
Melihat laki-laki yang mencintainya tumbang di depan matanya, Yae tak bisa lagi berkata-kata. Di saat Bijomaru yang lagi asik sok keren, Sarutobi tiba-tiba menghabisi Hyuga yang sedang tak berdaya. Hal itu membuat Bijomaru marah banget karena mengganggu kesenangannya. Setelah Bijomaru dan Sarutobi pergi, Hyuga langsung dikebumikan oleh Yae dan Azumi yang baru saja tiba. Di sisi lain, Gesai dan dua muridnya yaitu Uchiha dan Nagara sedang berada di suatu tempat untuk menunggu informasi dari Nagato. Hingga malam pun tiba. Mereka masih menunggu, tapi Nagato tak kunjung juga datang. Ternyata Nagato sedang berada di kediaman Kiyomasa untuk mencuri informasi rencanakan base selanjutnya. Dua shinobi itu bertarung cukup sengit, hingga pada akhirnya Nagato berhasil kabur meski dengan luka yang cukup parah. Nagato lalu tiba di tempat Gesai. Penantian Gesai dan murid-murid yang lumayan lama ternyata cukup membuahkan hasil, yaitu informasi tentang Kiyomasa yang akan kabur ke sebuah distrik bernama Gamo yang berada di Pulau Honshu dengan naik kapal. Nah, mulailah mereka menyusun rencana untuk menjaga Kiyomasa agar jangan sampai naik ke kapalnya. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk informasi itu, yaitu Nagato harus mendapat luka yang cukup parah. Di sisi lain, atas perintah dari Kanbei Inoue, Sarutobi ternyata mendatangi kelompok berandal bersama Bijomaru. Meskipun awalnya terlihat tak terkendali, hati mereka luluh dan kelepek-kelepek setelah dilemparkan uang di hadapan mereka. Mereka ini akan dipersiapkan sebagai prajurit tambahan untuk menjaga Kiyomasa, sekaligus menghabisi kelompok Gesai. Malam harinya di tempat peristirahatan Kiyomasa sebelum berangkat ke Gamo, Gesai tiba dan mulai menyerang setengah gerilya. Namun tanpa diduga mereka ketahuan dan dikepung oleh para pembunuh bayaran Sarutobi. Mereka pun nggak ada pilihan lain selain bertarung. Uchiha dan Nagara bertarung mati-matian di depan, sementara Gesai dengan beringas membabat musuhnya, hingga sampailah dia ke tempat Kiyomasa berada. Di saat itu di samping Kiyomasa sudah ada Kanbei Inoue. Jelas saja Kanbei sebagai seorang samurai tak akan membiarkan Gesai menyentuh tuannya. Sementara pertarungan yang dihadapi Uchiha dan Nagara tiba-tiba terhenti karena kedatangan Bijomaru. Sialnya lagi sang guru ternyata juga sudah tumbang tak berdaya. Uchiha yang terus bertarung membabi buta akhirnya koit bahkan sebelum menyentuh Bijomaru. Sementara Nagara menghilang setelah lepas dari pertarungannya dengan Sarutobi. Di sisi lain, Azumi melakukan perjalanan bersama Yae menuju ke tempat kelahirannya. Dalam perjalanan, Yae membuat Azumi menjadi feminim karena menurutnya tak baik gadis cantik memegang pedang. Bahkan Yae membuat Azumi berjanji untuk tidak menghabisi seseorang lagi. Dan jadilah Azumi menjadi sesosok yang sangat cantik. Di malam itu, Azumi bermimpi di saat dia masih bersama sang ibu tercintanya. Tapi di saat terbangun, dia malah dikejutkan oleh sekelompok pria yang ingin mencangkul sawahnya. Akhirnya, keadaan mengharuskan Azumi kembali ke pengaturan awal. Dia kembali dengan mode sangarnya dan melibas habis para pria yang menggeriping-geripingnya. Di saat itu, Azumi merasa tidak bisa menjalani kehidupan kecuali dengan jalur berpedang. Azumi akhirnya memutuskan untuk kembali ke jalan hidupnya dan akan kembali ke guru yang telah merawat dan melatihnya sejak kecil. Sementara Yae akan pulang ke kampung halamannya seorang diri. Sedangkan di pihak musuh, Gesai tengah diikat pada tiang salib untuk memancing murid-muridnya menyelamatkannya. Setelah beberapa saat menunggu, ternyata dugaan musuh benar. Azumi, seorang diri, menampakkan keberaniannya menerjang musuh seorang diri. Melihat sang guru dalam keadaan mengenaskan, Azumi langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan mereka.
Azumi maju menghadapi kubu musuh tak kenal rasa takut. Melawan satu orang saja membuat musuh yang terdiri dari prajurit dan kelompok pembunuh bayaran cukup kewalahan. Namun di tengah pertarungan, para penembak malah menembak sembarangan mengorbankan tentara bayaran. Sehingga mengenai beberapa di antara mereka. Karena merasa jadi tumbal, akhirnya mereka pun berbalik menyerang prajurit Kiyomasa. Anehnya, Bijomaru sang psikopat pertarungan malah kegirangan dan menebas para pembunuh bayaran itu. Tapi ulah Bijomaru itu malah menguntungkan buat Azumi, yang tak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Nah, di saat itulah muncul Nagara, yang ternyata masih hidup. Ternyata dialah yang telah membuat ledakan di saat Azumi muncul di tempat itu. Kali ini dia berniat untuk melakukan hal yang sangat mengejutkan. Di saat Sarutobi bersiap untuk menembakkan meriamnya, Nagara muncul di depannya dan langsung saja. Melihat ada sisa bom Nagara yang masih tercecer, Azumi langsung melemparnya ke arah musuh. Dan akhirnya hanya tersisa Azumi dan Bijomaru. Dan inilah pertarungan yang paling dinanti. Di dalam pertarungan tersebut, Bijomaru dan Azumi sama-sama mengganas Akan tetapi, Azumi dengan kecepatan dan kelincahannya bisa mengungguli Bijomaru. Dan tanpa sadar, di dalam pertempuran itu, sang guru yaitu Gesai juga menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa waktu setelahnya, Kanbei Inoue beserta Kiyomasa kabur naik kapal kayu. Mereka ketawa-ketiwi karena telah merasa menang. Namun tiba-tiba, setelah melakukan aksi balas dendamnya, Azumi langsung ngacir nyemplung ke laut tanpa sepatah kata pun untuk Kanbei Inoue. Sontak dia geram dan mengamuk-ngamuk gak jelas. Di lain tempat, ternyata Nagara masih seger waras setelah terkena ledakan bom miliknya. Kini, assassin tim Gesai tersisa Azumi dan Nagara saja. Karena terlanjur basah, ya mau gimana lagi Sekalian nyemplung aja ke kolam. Si Azumi dan Nagara akan meneruskan perjuangannya melawan Mayasuki Sanada, salah satu dari 3 panglima perang Toyotomi, musuh dari klan Tokugawa. Nagara, Kato Kiyomasa. Oke kawan-kawan, selesai sudah Mama nyeritain film Azumi yang sangat menegangkan sekali Seperti biasa, kalau kalian pengen rekomendasiin film untuk diulas, langsung coret-coret di bawah ya Akhir kata, di laut ada ikan kerapu. Maman mau cabut dan dadah dulu. Setelah sebelumnya Azumi dan Nagara berhasil mengalahkan Nagamasa Asano, Kiyomasa Kato, kini mereka bersiap untuk mengalahkan lawan terakhir yang cukup kuat, yaitu Masayuki Sanada. Nagara, Kato Kiyomasa. Azumi dan Nagara memulai perjalanan mereka melewati sebuah hutan. Mereka mendengar banyak langkah kaki yang seperti tengah mengejar mereka berdua. Dan ternyata itu adalah segerombolan shinobi yang datang mengejar mereka. Karena sudah terpojok, mereka berdua pun harus menghadapi para ninja tersebut.
Nah, tebasan dari pedang Azumi ternyata tak dapat menembus tubuh para shinobi karena mereka semua memakai baju besi. Laluan muncullah seseorang yang tidak asing bagi Azumi. Dia adalah Kanbei Inoue. Kematian tuannya kemarin merupakan sebuah penghinaan baginya. Oleh sebab itu, dia tidak akan membiarkan Azumi hidup enak. Merasa tidak akan bisa menangani gerombolan sulit ini, Azumi memilih untuk kabur. あいつらのことをよく分かっておらんようだ。 Setelah selamat dari kematian, malam harinya Azumi membawa Nagara yang terluka ke suatu tempat. Dalam tidurnya, Azumi malah bermimpi tentang masa kecilnya dan kebersamaannya dengan Nachi. Mungkin ini adalah penyesalan yang tersimpan jauh di lubuk hatinya setelah menghabisi Nachi dengan pedangnya. Setelah bangun, Azumi lapar banget dan pergi ke warung terdekat buat beli makanan. Di sana, Azumi tak sengaja bertemu dengan sekelompok perampok yang sedang meminta uang. Di antara orang-orang, ada salah satu yang tidak mau memberikan hartanya kepada perampok tersebut. Hingga orang itu pun harus dibuat koit oleh para perampok, Wan. Azumi yang ingin pergi tanpa ingin terlibat malah dihentikan oleh ketua kelompok tersebut. Ketua kelompok perampok ini bernama Kinkaku. Kemudian Azumi terkejut di saat melihat adik Kinkaku muncul di hadapannya. Orang ini mirip banget dengan Nachi, teman seperjuangan Azumi. Namanya adalah Ginkaku. Ginkaku meminta sang kakak untuk tidak mengganggu gadis itu. Akhirnya Azumi pergi dengan memberikan uang recehnya. Setelah itu diketahui bahwa ternyata orang yang ditebas oleh Kinkaku adalah rekan mereka sendiri. Dia bersandiwara untuk menakuti orang-orang yang ada di warung untuk mengambil uang mereka. Sesamanya di tempat peristirahatannya, Azumi dikejutkan oleh sekelompok orang gak dikenal. Nagara segera memberitahu Azumi bahwa mereka adalah para shinobi pelayan Tenkai, biksu agung dari klan Tokugawa. Oke, salah satu dari ninja tersebut adalah ninja legendaris bernama Hanzo Hattori dari klan Iga. Iga no Hanzo da. Tenkai sama no tsukai de kita. Di keesokan harinya, Azumi dan Nagara dibawa ke kediaman Tenkai. Tenkai sangat berterima kasih karena Azumi telah menghabisi Kiyomasa Kato dan Nagamasa Asano. Namun, untuk misi terakhir yaitu menghabisi Masayuki Sanada, Tenkai memberikan Azumi bahwa tidak akan semudah sebelumnya. Karena selain strateginya yang luar biasa, Masayuki juga telah memperkerjakan kelompok ninja assassin dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, hal tersebut tak menciutkan nyali Azumi. Akhirnya, setelah disetujui oleh Tenkai, di saat Azumi akan segera menuju ke kediaman Sanada, ada seorang kunoichi atau ninja cewek yang menawarkan diri untuk mendampinginya. Nama kunoichi yang imut ini adalah Kozue. Selain mendapat bantuan dari Kozue, Hanzo Hattori juga sudah mengirim beberapa shinobi untuk mengawasi pergerakan Masayuki Sanada. Di sisi lain, di kediaman Sanada, Kanbei Inoue membawa kabar kematian Kiyomasa Kato. Kanbei Inoue juga memperingatkan Masayuki agar berhati-hati, karena dia adalah target selanjutnya. Mendengar Kiyomasa koit, Masayuki memberi sedikit pelajaran kepada Kanbei Inoue karena telah membiarkan tuannya mati. Nampaknya Masayuki yang sangat bersikeras untuk tetap melawan rezim Tokugawa membuat anaknya angkat bicara. Anaknya ini bernama Yukimura Sanada, putra kedua Masayuki Sanada. Yukimura nggak seberapa suka dengan wanita di samping ayahnya.
yang akan membantunya di dalam perang nantinya. Wanita ini bernama Kunio, seorang shinobi bayaran yang berjuluk setan perang. Dia memimpin sebuah kelompok ninja tanpa klan. Nah, Yukimura khawatir Kunio hanya menjadikan ayah Yukimura sebagai batu loncatan saja. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Yukimura memutuskan untuk pergi ke istana Osaka, tempat Toyotomi berada untuk merundingkan pertempuran dengan Tokugawa. それが父上のお考えなら、これより大阪へ赴いて。 Malam harinya, di sebuah hutan dekat kediaman Sanada, para shinobi bawahan Hanzo Hattori sedang melakukan pengintaian. Tapi tak diduga, mereka mendapat serangan dari si setan perang Kunio. Di keesokan harinya, tak cukup dengan prajurit yang ada, Masayuki juga merekrut orang yang menjadi prajuritnya. Hal itu didasari atas gagasan dari Kanbei Inoue. Nah, kelompok Ginkaku tak mau ketinggalan juga. Mereka juga ikut berpartisipasi dalam seleksi itu, karena tergiur hadiah besarnya. Kemudian mereka membayangkan betapa mengerikannya pembunuh yang akan mereka hadapi, sambil membayangkan gadis manis yang ditemuinya beberapa hari lalu, yang tak lain adalah Azumi. この間の女、こうやって星見ながら女のこと。俺が Di keesokan harinya, setelah mengikuti para shinobi bawahan Kanbei Inoue, Ginkaku bersaudara akhirnya bertemu dengan sang pembunuh. Betapa kagetnya mereka karena ternyata sang pembunuh yang dimaksud tak semengerikan yang dibayangkan, yaitu Azumi. Masayuki sama を狙う資格ってのはこいつらのことか。いかにも。 Ginkaku tiba-tiba menebas tangan shinobi yang bersamanya. Dan itu artinya dia berbalik melawan para shinobi itu untuk membela Azumi dan kawan-kawan. Akhirnya perang kecil antara kelompok Ginkaku berpartner dengan kelompok Azumi melawan anak buah Masayuki pun meletus. Mereka saling tebas hingga menyisakan satu orang yang Azumi lawan. Dengan kelincahannya bermain pedang, Azumi mudah untuk menumbangkan lawannya. Setelah itu, Ginkaku bersaudara mengajak Azumi ke tempat mereka. Dan ternyata kelompok ini adalah orang-orang baik yang merawat anak-anak terlantar. Yang mana anak-anak ini kehilangan orang tua mereka di medan perang. Wanita paruh baya yang juga pengasuh anak-anak itu terkejut di saat tahu bahwa gadis manis dan secantik Azumi adalah seorang asasin. Rupanya mereka di sana tidak terlalu menyukai Azumi dan kawan-kawan. Seorang wanita bernama Chiyo ingin segera Azumi pergi dari tempat itu. Karena menurutnya, apapun alasannya, pembunuhan adalah perbuatan jahat. Mendengar hal itu, Nagara yang dari awal memang sudah tidak merasa nyaman memutuskan untuk cabut. Azumi行こう。小杖、起きろ。こいつらとは住む世界が違うんだ。 Di sisi lain, Kunio, si setan perang, mengadakan rapat bersama para anak buahnya yaitu Roppa dan Tsuchigumo. Mereka membahas tentang keinginan untuk berperang melawan Tokugawa dengan berada di bawah bayang-bayang Masayuki Sanada. Tapi anak Masayuki Sanada yaitu Yukimura lebih mementingkan perdamaian daripada peperangan yang sia-sia. Oleh karena itu, Kunio berharap Yukimura Sanada segera koit. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Kunio ternyata telah menyusupkan mata-mata ke dalam jajaran shinobi bawahan Hanzo Hattori. Yukimura samaが大坂へ借りた今こそ我らが動く時じゃ。鳥舞重ね皆殺しじゃ。我ら上野甲賀衆の力見せてやるのじゃ。 Di keesokan harinya, Masayuki bersama para prajurit dan shinobi kesayangannya melakukan perjalanan menuju ke kediaman Tenkai untuk menyerangnya. Melihat rombongan prajurit Sanada itu, anggota kelompok Ginkaku segera cabut memberitahu bos mereka. Sementara itu, Azumi, Nagara, dan Kozue masih dalam perjalanan menuju pegunungan Kudo. Tepatnya menuju kediaman Sanada. Di sini Kozue sangat penasaran dengan keterampilan Azumi dan Nagara yang bisa menghindari anak panah yang melesat cepat. Nagara lalu langsung mempraktekannya, Wan. Jarak yang bisa dihindari mereka adalah 8 langkah dari arah musuh. 8歩以内じゃ近すぎて避けられない。
Nagara dan Kozue lalu mengambil air di sungai bersama-sama. Tampak gelagat aneh dari Kozue yang tiba-tiba menanyakan kedekatan Nagara dengan Azumi. Kozue kemudian menyarankan Nagara untuk mengamankan Azumi kepada Ginkaku bersaudara. Sementara Kozue meminta agar mereka berdua saja yang melanjutkan misi. Akhirnya hati Nagara tersentuh dan mau mengikuti saran dari Kozue agar Azumi tidak melakukan hal yang berbahaya lagi. Nah, beberapa saat kemudian mereka bertiga malah bertemu dengan kelompok Ginkaku. Ginkaku cerita jika Masayuki dan prajuritnya nggak ada di kediamannya. Mereka sudah cabut semua dan OTW menyerang Tenkai. 真田正幸は九度山を出た。九度山もぬけの殻だぞ。俺たちを信じろ。銀閣。 Mendengar hal itu, Azumi masih bersikeras untuk tetap pergi meskipun hanya untuk memastikannya saja. Akhirnya, Ginkaku yang sedikit terbawa suasana mulai memberikan ceramah kepada Azumi tentang arti sebuah kebebasan. Karena menurutnya, hidup Azumi selama ini hanya dikerahkan untuk sebuah misi. Oleh sebab itu, Ginkaku mengajak Azumi untuk hidup bersamanya mengasuh anak-anak yatim piatu. Yang jelas, Azumi menolak permintaan itu. Tapi alangkah terkejutnya Azumi di saat mendengar Nagara menyuruhnya untuk memulai kehidupan baru bersama kelompok Ginkaku dan melupakan misi terakhirnya. Nagara berbohong kepada Azumi bahwa dia juga akan melupakan misi terakhirnya. 銀閣についていけ。切るなんてもう終わりだ。 Lalu di dalam perjalanan Nagara dibawa muter-muter hutan oleh Kozue. Dari sinilah raut wajah Kozue mulai berubah. Dia yang awalnya bermuka manis dan so imut sekarang malah menjadi jahat. Ternyata tujuan utama Kozue menanyakan cara Nagara menghindari panah adalah untuk bisa mengetahui kelemahan Nagara. Kozue cerita jadi dirinya yang sebenarnya, di mana dia adalah seorang shinobi tanpa klan di bawah perintah setan perang. Lalu Kozue langsung saja mengakhiri hidup Nagara. Sementara itu, Azumi yang tetap ngeyel untuk misi terakhirnya memutuskan untuk pergi menyusul Nagara. Namun bukannya menemukan teman satu-satunya itu. Yang ada malah bertemu dengan salah satu anggota ninja tanpa klan Tsuchigumo. Baru saja pemanasan, kelompok Ginkaku datang menyusul Azumi. Dia bilang bahwa Masayuki sudah pergi ke kediaman Tenkai. Akhirnya Azumi bersama kelompok Ginkaku segera menyusul Masayuki dan pasukannya secepat mungkin. Ternyata pasukan Masayuki sudah memblokir akses jalan keluar. Dengan kata lain, Tenkai sudah dikepung oleh pasukan Masayuki Sanada. Untuk menghemat prajurit, Kunio menyarankan agar anak buahnya saja yang membasmi prajurit Tenkai. Roppa, anak buah Kunio, dengan kebrutalannya membabat habis para shinobi Tenkai. Bahkan Hanzo Hattori juga akhirnya meregang nyawa demi menyelamatkan tuannya. Sementara itu, Azumi bersama kelompok Ginkaku terus mengikuti pergerakan musuh hingga akhirnya berhadapan dengan Roppa. Meskipun terluka parah oleh serangan Roppa, Ginkaku dengan santainya menyulut dinamit sebagai hadiah perpisahan untuk Roppa. Dan meskipun akhirnya Roppa bisa ditumbangkan, namun nasib Ginkaku kini juga akan sama seperti Roppa. Kematian Roppa membuat Kunio semakin geram. Ternyata lawannya kali ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Akhirnya Kunio harus menggunakan strategi pamungkasnya, yaitu pesan untuk Kozue. Ninja wajah 1000 yang mendapatkan pesan dari Kunio ini langsung menuju lokasi Azumi dan yang lainnya. Dia muncul dengan wajah tanpa dosa yang polos banget, Wan. Kemudian dia mengajak mereka menuju jalan pintas menuju kuil Tokugawa untuk mengamankan diri. Padahal dia ingin menjebak mereka. Saat sampai di tempat itu, mereka malah dikepung oleh musuh. Bahkan tanpa basa-basi lagi, Kozue langsung menunjukkan jati dirinya.
Cerita kejujuran Kozue tentang Nagara yang telah dihabisinya masih belum bisa membuat Azumi percaya. Tapi akhirnya dengan geram, pertarungan singkat itu membuat Kozue pindah ke alam lain. Kemudian kemarahan Azumi membuatnya ingin segera mengakhiri misi yang dia emban. Akan tetapi di tengah perjalanan dia harus berhadapan dengan Kunio dan Tsuchigumo. Jaring-jaring tajam dari Tsuchigumo membuat Azumi sedikit kewalahan. Bahkan pahanya yang mulus terluka akibat goresan benang tajam dan beracun itu. Namun dengan pintarnya Azumi memotong bambu yang menjadi tumpuannya, sehingga Tsuchigumo bisa dikalahkan menjadi bahan tongseng wan. Sekian lama tubuh Azumi semakin lemes karena racun dalam tubuhnya mulai menyebar. Di saat itulah Kunio muncul untuk menghabisi Azumi. Tapi tiba-tiba Ginkaku muncul untuk menyelamatkan Azumi. Akhirnya Kunio dibuat terluka parah dan pergi dari sana. Tapi Wan, hal yang sama juga berlaku buat Ginkaku yang tertusuk pedang aneh dari Kunio. Dalam keadaan itu, Ginkaku masih saja berusaha untuk memberikan pertolongan kepada Azumi. Sedangkan Kunio berjalan tertati-tati menuju Masayuki Sanada. Hingga akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan om-om idamannya itu. Setelah cukup lama tak sadarkan diri, akhirnya Azumi terbangun dan terkejut melihat Ginkaku yang sudah tepar di hadapannya. Dan dengan keadaan yang sudah sehat walafiat tapi memendam amarah, Azumi seorang diri melakukan penyerangan. Di saat Azumi akan berhadapan dengan Kanbei Inoue, tiba-tiba Masayuki Sanada menghentikannya. Melihat seseorang yang akan menghabisinya ternyata adalah seorang gadis muda dan cantik, Masayuki hampir gak percaya. Tak lama kemudian, Yukimura Sanada datang membawa kabar bahwa penyerangan ke kuil Tenkai harus dihentikan karena nggak bakalan ada pihak lain yang akan membantu klan mereka saat ini. Namun karena sudah terlanjur berjanji untuk membalaskan dendam kunoichi kesayangannya yaitu Kunio, Masayuki akhirnya membiarkan Tenkai pergi. Tapi Azumi harus tinggal dan duel dengannya. Dan setelah itu, dia tidak akan lagi menentang rezim Tokugawa. Tenkai yang sebenarnya tidak mau lagi membebani Azumi berusaha untuk melindunginya. Akan tetapi Azumi dengan pendiriannya bersikeras untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Sebelum berduel, Masayuki berpesan agar jangan ada yang mengganggu, karena ini adalah jalan kehormatan bagi dirinya. Melawan orang tua yang lumayan rentah, jelas saja Azumi menang telak. Dengan beberapa kali tebas, Azumi bisa menumbangkan Masayuki. Kekalahan Masayuki membuat prajuritnya bersiap-siap untuk menyerang. Namun Yukimura melarang mereka menyerang Azumi karena hal itu akan menodai kehormatan sang ayah. Bahkan Kanbei Inoue pun dilarang menyentuh Azumi. Akhirnya Azumi pun menyelesaikan misinya. Tenkai juga mengakhiri kontraknya dengan Azumi. Azumi lalu cabut dari tempat itu seorang diri. Tamat. Ika-ikawan, gimana film yang Maman ceritain tadi? Seru kan? Seperti biasa, kalau kalian pengen rekomendasiin Maman sebuah film untuk diulas, langsung coret-coret di bawah ya Wan. Akhir kata, ada curut jualan kurma. Maman mau cabut dulu dan sampai jumpa.